Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10, saya Restu Farunisa dan dua rekan saya, Eriska Nurfitria dan Nadia Wahyu, akan membahas mengenai hubungan studi kelayakan bisnis dengan aspek lingkungan hidup. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Pada bab ini, kami akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami serta menjelaskan kegunaan AMDAL dan juga peraturan perundang-undangan terkait AMDAL. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses pengelolaan dan isi AMDAL dan juga jenis proyek bisnis yang dikenakan wajib AMDAL. Kita langsung saja ke uraian materinya. Studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya udara dan air, serta rencana bisnis yang telah diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Seperti telah disinggung pada bab pertemuan sebelumnya, bahwa aspek lingkungan hidup perlu juga dianalisis kelayakannya, di mana analisis lingkungan hidup yang akan dijelaskan mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering kita sebut sebagai AMDAL. Jika kita bertanya-tanya, mengapa AMDAL? Ternyata, analisis dampak lingkungan sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970-an dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment, yang keduanya disingkat sebagai EIA. AMDAL ini diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan bisnis dengan dua alasan pokok, yaitu yang pertama, undang-undang dan peraturan pemerintah yang memaksakan hal tersebut. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan dampak negatif yang timbul di kemudian hari. Lalu alasan yang kedua, tentu saja menjaga kualitas lingkungan hidup kita. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seringkali tanpa sadar melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Pada awalnya, perubahan lingkungan itu belum menjadi masalah, tetapi setelah perubahan itu menjadi di luar batas, maka manusia tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan itu. Pastinya kita tidak mau kan lingkungan indah yang bisa kita nikmati sekarang ternyata tidak bisa dinikmati anak cucu kita nanti. Pemrakarsa proyek harus membuat AMDAL dengan konsekuensi ia harus mengeluarkan biaya lebih. Tanggung jawab penyelenggaraan AMDAL ini bukan berarti harus diemban pemrakarsa proyek itu sendiri. Ia dapat menyerahkan penyelenggaraan ini kepada konsultan swasta atau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah. Namun, pemrakarsa proyek tetaplah sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukan pihak konsultan swasta pembuat AMDAL tersebut. Kerumitan dan perlunya perusahaan menambah biaya operasional untuk AMDAL inilah yang terkadang membuat perusahaan malas atau enggan membuat AMDAL. Seperti di Indonesia, banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab seperti pencemaran udara, pencemaran air, hingga bekas galian tambang yang sempat memakan korban. Jika kurangnya kesadaran seperti ini terus berlanjut, birokrasi yang bersih dan hukum yang ketat menjadi satu-satunya harapan masyarakat kita saat ini. Yang selanjutnya yaitu kegunaan AMDAL. Yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang timbul akibat proyek yang akan dibangun. Apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataannya, ini dapat terjadi karena kesalahan dalam menyusun AMDAL atau pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL. Yang kedua,
Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain, seperti aspek teknik dan ekonomis. Bagian dari AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut seperti air, energi, manusia, dan ancaman alam sekitar. Yang ketiga, AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi, untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional. Peraturan-peraturan yang bersifat internasional mengenai AMDAL dapat berupa deklarasi, perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Sebagai contoh deklarasi, Stockholm yang disebut Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment yang oleh semua negara anggota PBB pada tahun 1972. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada tingkat nasional, sektoral, maupun regional atau daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis dampak lingkungan yang kemudian ditindaklanjuti oleh SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10-15 Tahun 1994. Komponen AMDAL. AMDAL merupakan suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Analisis ini meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 dokumen yang terdiri dari 1. PIL atau Penyajian Informasi Lingkungan, kedua KA atau Kerangka Acuan, ketiga ANDAL atau Analisis Dampak Lingkungan, keempat RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan, dan kelima RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan. ANDAL atau Analisis Dampak Lingkungan adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Arti dampak penting di sini adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Yang harus digarisbawahi dari pengertian di atas adalah tidak semua rencana kegiatan tidak harus dilengkapi dengan ANDAL. Karena itu hanya diterapkan pada kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Sistematika pengelolaan lingkungan. Yang pertama, usulan proyek. Yang kedua, penyajian informasi lingkungan. Yang ketiga, menyusun kerangka acuan. Yang keempat, membuat ANDAL. Yang kelima, membuat RKL dan RPL. Dan yang terakhir, implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada isi laporan AMDAL yang berupa dokumen rencana kelola lingkungan atau sering disingkat RPL. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut, upaya pengelolaan lingkungan mencangkup 4 kelompok aktivitas, yaitu yang pertama bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak atau tata ruang mikro, lokasi, dan rancang bangun proyek.
Yang kedua yaitu bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir. Misalnya yaitu rehabilitas lokasi proyek. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Yang terakhir, bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang, atau rusak akibat usaha atau kegiatan. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip atau persyaratan untuk pencegahan, penanggulangan, atau pengendalian dampak. Bila dipandang perlu, dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang rancang, bangun untuk pencegahan, penanggulangan, atau pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena pada taraf studi kelayakan, informasi rencana usaha atau kegiatan proyek masih relatif umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomisnya. Contohnya sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, dan persyaratan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa. Selanjutnya yaitu rencana pengelolaan lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan dengan jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok, yaitu memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, pedoman atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, atau meningkatkan dampak penting, baik negatif maupun positif yang bersifat strategis dan bila dipandang perlu. Lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak. Dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan pembuatan rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Mencakup upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelatihan. Mencakup pula pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan RKL. Format dokumen RKL. Di sini bab 1 berupa latar belakang pengelolaan lingkungan. Bab 2 berisi tentang rencana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari dampak penting dan sumber dampak penting, tolak ukur dampak, tujuan rencana pengelolaan lingkungan, lokasi pengelolaan lingkungan, periode pengelolaan lingkungan, pembiayaan pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir institusi pengelolaan lingkungan. Bab 3 berisi pustaka dan bab 4 berisi lampiran. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.